Halo, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Video kali ini sebenarnya adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang pembahasan latihan soal akhir bab materi sifat koligatif larutan. Video sebelumnya itu soal yang pilihan bergandanya, kali ini soal esainya. Ada 6 soal esai yang mau saya bahas ya. Dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, mengapa tekanan uap air murni lebih tinggi daripada tekanan uap larutan? Nah, saya kasih ini ya sama gambarannya. Jadi, tekanan uap air murni itu lebih tinggi daripada tekanan uap larutan karena pada larutan terdapat partikel zat terlarut. Gitu ya. Jadi kan dikatakan larutan kalau di dalamnya ada pelarut dan terlarut. Kalau air murni kan pelarut saja kategorinya ya. Nah, jadi adanya partikel zat terlarut itu menghambat atau menghalangi pelarut untuk menguap. Jadi kalau mau menguap aja sulit, maka tekanan uapnya kan kecil. Gitu ya, logiknya gitu. Nah, saya kasih gambaran sini. Dengan pelarut nih. Jadi kalau dia mau menguap ya menguap aja. Naik ke atas tuh kan rata-rata kan. Nah, jadi ini tekanan yang ada di sini, yang numpuk-numpuk di sini nih. Uap-uap yang naik ini kan akan menghasilkan tekanan. Inilah yang dikatakan dengan tekanan uap air murni. Ya naik aja karena nggak ada yang ngalangin gitu. Tapi ketika jadi larutan, ini kalau lihat nih ada yang coklat-coklat, itu adalah partikel zat terlarutnya. Nah, partikel zat terlarut itu menghalangi pelarut-pelarut ini untuk naik ke atas. Sehingga ada yang menguap nggak? Ada, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pelarut biasa. Artinya kalau uap di atas ini dikit, maka tekanannya juga kecil kan? Makanya tekanan uap pelarut murni itu lebih besar daripada tekanan uap larutan. Efek dari adanya zat terlarut. Semoga paham ya nomor satunya. Nomor 2, jelaskan perbedaan mendidih dan titik didih. Saya kasih juga nih. Jadi gini, yang namanya mendidih adalah proses ya, proses secara fisis. Dimana ada terjadi penguapan pada setiap bagian air, setiap bagian ya. Nah, bisa juga dikatakan mendidih itu adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan suatu zat dari fase cair menjadi gas, ya kan? Lalu, mendidih itu juga bisa dikatakan adalah proses ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar atau sekitarnya. Jadi gini, tadi kan kita bahas di sini ada tekanan ya. Karena uapnya, ya karena ada yang menguap, jadi kan akan menghasilkan tekanan di atas nih. Ya, jadi uap-uap ini menghasilkan tekanan. Nah, ketika tekanan ini sama dengan tekanan udara sekitarnya di luar wadah ini, maka itulah dikatakan mendidih. Paham ya? Jadi tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya atau di luar wadah ini. Lalu kalau kita bicara titik didih, titik itu menggambarkan namanya suhu, temperatur ya. Jadi titik didih adalah suhu ketika tekanan uap di atas permukaan cair yang tadi yang ini sama dengan tekanan udara sekitar atau luarnya. Jadi kan tadi tekanan uap di atas ini kan sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Nah, pada saat itu terjadi, lalu kan nanti diukur ya, suhunya di sini. Nah, jadi ketika ketemu suhunya, itulah yang dikatakan dengan titik didih. Gitu ya. Jadi intinya mendidih itu prosesnya, kalau titik didih itu suhu berapa proses itu terjadi. Ya. Nah, jadi misalnya titik didih air murni kan pada tekanan 1 atmosfer adalah 100 derajat Celcius. Artinya, jika air murni dipanaskan pada tekanan 1 atm itu atau 760 mm Hg, dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Gitu ya. Sekali lagi, mendidih itu ketika tekanan uap zat cair di permukaan itu, di atasnya itu sama dengan di sekelilingnya, sekitarnya, di udara sekitar. Ya.
Lalu pada saat itu ketika diukur suhunya, nah itulah yang menjadi titik didih. Suhu yang muncul itu yang menjadi titiknya. Oke, mudah-mudahan paham juga ya nomor 2-nya. Nomor 3, osmosis dan tekanan osmotik. Nah, lagi ya, osmosis itu prosesnya perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeable yang hanya dapat ditembus oleh pelarut tersebut. Jadi, pelarut itu kita anggaplah di sini air murni ya. Kita anggap air murni. Jadi, atau juga yang encer ya. Encer itu artinya konsentrasi zat terlarutnya sedikit. Yang banyak pelarutnya. Itu namanya encer ya, pelarut banyak. Tapi kalau dia pekat, konsentrasi zat terlarutnya tinggi, pelarutnya dikit. Paham ya? Nah, jadi misalkan ini saya kasih gambaran A, jadi ini B ya, ini larutan A, larutan B. A kiri, B kanan. Nah, ini encer namanya, yang encer. Kalau dilihat hitam-hitamnya dikit, artinya zat terlarutnya dikit, pelarutnya lebih banyak. Ini membran semi permeable, dia kayak filtering lah gitu ya. Dia yang mengontrol siapa bisa lewat, siapa tidak. Nah, tekanan osmotik itu, belum ke osmotik ya. Nah, proses osmosis itu, jadi pelarut dari sini, nih air-air ini, itu kan karena size-nya lebih kecil, dia bisa ke sini, bisa lewat. Paham ya? Lewat ke sebelah kanan, melewati membran semipermeable. Di mana nanti tercapailah kesetimbangan baru. Nih kalau dilihat ini malah naik kan. Naiknya kenapa? Ya karena air dari kiri move pindah ke kanan kan. Paham ya? Itu osmosis ya. Jadi ini konsentrasi lebih pekat. Yang kiri lebih encer. Jadi zat cair pelarut dari yang encer itu jalan pindah ke yang lebih pekat. Oke, melewati membran semi permeable. Kenapa bisa ngelewatin itu cuma air? Ya karena ukurannya lebih kecil. Dia bisa lewat, tapi zat terlarut nggak bisa lewat. Oke, akibatnya yang kiri itu pasti volumenya berkurang kan dari sini tadi. Sementara yang kanan tadi dari ini ya naik. Zat terlarutnya tetap. Oke, itu osmosis. Mudah-mudahan bisa dipahami itu ya. Lalu, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran air atau proses osmosis berpindah dari satu area ke area lain. Jadi kalau kita mau stop ini prosesnya ini, kita harus kasih tekanan kan, supaya jangan ke sini gitu. Seberapa tekanannya itu? Itulah namanya tekanan osmotik. Bisa juga dikatakan tekanan osmotik itu adalah tekanan yang terjadi pada dinding semipermeable. Karena kan di dinding ini kan, ya itu ada kayak air itu maksa gitu ya, maksa masuk, maksa pindah gitu. Karena perbedaan tekanan itu, dia maksain pindah. Jadi kan terjadi tekanan di dinding semipermeable-nya. Oke, kurang lebih perbedaan osmosis dan tekanan osmotik seperti itu ya. Nah, nomor 4, 5, 6 kita udah mulai hitungan ini ya. Nomor 4, tekanan uap benzena 100 mm Hg. Hitung tekanan uap larutan yang terjadi dari 24,6 gram camphor C10H16O ya, yang dilarutkan ke dalam 98,5 gram benzena C6H6. Oke, jadi benzena itu sebagai pelarut ya. Sedangkan yang terlarutnya adalah si camphor. Lalu kita buka data-datanya. Terlarutnya adalah 24,6 gram. Pelarutnya 98,5 gram. Nah, ini harga
Ini tekanan uap benzen, tekanan uap pelarut itu artinya P0. 100 mm Hg. Nah, kalau kita bicara tekanan uap, kita harus berbicara dengan fraksi mol. Fraksi mol berarti kita harus cari mol. Itu aja dulu step pertamanya ya. Nah, jadi kampernya ini molnya berapa kan gitu. Kalau kita mau cari mol, kita butuh mR. Karena massa harus dibagikan dengan mR. Ya, kita cari mR-nya C10. Ingat ya, C itu sama dengan 12, H itu sama dengan 1, AR-nya 16. 10 kali 12, 120. 16 kali 1 ya 16. Tambah 16 lagi. Berapa nih? 136, 146, 152 ya. 152 lah mR-nya. Jadi ini bagi 152. Ini dapat 0,16 mol. Sedangkan untuk benzenanya, pelarutnya C6H6. 6 kali 12, 72 ya. Tambah 6. 78. Jadi 98,5 bagi 78. Ini dapat sekitar 1,26 mol. Jadi pelarut terlarutnya dan P0-nya ada. Tinggal yang ditanya tekanan uap larutan. Kalau ada kata larutan itu P. Nggak pakai 0. P saja. Oke, rumusnya P sama dengan P0 kali X fraksi mol pelarut. Atau kalau mau dibongkar, P0 kali mol pelarut dibagi mol pelarut tambah mol terlarutnya. Masukkan angka, P0-nya 100 mmHg. Mol pelarutnya si benzena 1,26. Di bawah 1,26 tambah terlarutnya 0,16. Saya langsung hitung nih. 88,73 mmHg. Jadi inilah tekanan uap larutannya. Gitu ya, setelah dicampur pelarut dengan terlarutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilai P itu lebih kecil daripada nilai P0. Sesuai dengan judul. Judulnya apa? Penurunan tekanan uap larutan. Turun dari mana? Turun dari tekanan uap pelarut murninya gitu. Maka pasti P0 lebih besar dari P. Jadi kalau kamu dapat hasil P-nya lebih besar dari 100, berarti salah perhitungan. Gitu ya, untuk nomor 4-nya. Nomor 5, ada suatu larutan. Dalamnya ada 20 gram zat X. Dalam 25 gram benzena. Membeku pada 3,74 derajat Celcius. Titik beku benzena murni 5,48 derajat Celcius. KF-nya 5,12 derajat Celcius per molal. Yang ditanya MR, massa molekul relatif dari si X tersebut apa? Kembali lagi, paham lagi ya, harus jalan ceritanya. Jadi pelarutnya adalah si benzena. Yang dilarutkan adalah si zat X. Oke. Nah, ini kan kita bermain dengan beku. Berarti kita bermain nanti rumusnya cuma delta TF sama dengan KF kali molalitas. Nggak perlu kali I karena ini non elektrolit zatnya. Lalu KF ada delta TF. Delta TF ini adalah selisih dari pelarut murni, titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan. TF larutan kan katanya membeku pada 3,74 derajat Celcius. TF benzena pelarut murni berapa tuh? 5,48 derajat Celcius. Kan judulnya penurunan titik beku dari pelarut murni ke larutan. Berarti 5,48
kurang 3,74. Berapa selisihnya gitu? Delta TF sama dengan 5,48 min 3,74. 1,74 derajat Celcius. Itulah delta TF-nya. Nah, kita masukkan semuanya datanya sekarang. Atau bisa langsung ya, bisa dibongkar dulu molalitas itu. KF kali molalitas itu adalah massa zat terlarut, si X ya, massa si X, bagi MR si X, ini yang dicari, kali 1000 per massa dalam gram si benzena, pelarutnya. Masukin data, 1,74 sama dengan KF-nya 5,12 ya. Massa si X 20. MR yang dicari. Pelarutnya si benzena 25 gram. Coba nih, 1000 bagi 25 itu 40 ya. Atau pindah posisi aja, si MRX sama dengan, ini pindah ke kiri ya, 1,74 nya pindah ke bawah. 5,12 kali 20 kali 40 per 1,74. Saya dapat nih, MR-nya adalah 2354 gram per mol. Jadi itu adalah massa molekul relatif dari X tersebut. Oke, itu ya soal nomor 5-nya. Terakhir, ini yang hotsnya soal nomor 6. Dimetil sulfoksida, DMSO, adalah obat ya, penyembuhan artritis. Dari penelitian dapat ditentukan bahwa DMSO punya kandungan 30,75% karbon, 7,74% hidrogen, 41,03% belerang, 20,48% oksigen. Persen massa semua ya. Lalu sementara itu ada larutan DMSO 5 gram dalam 100 gram dioksan membeku pada suhu 8,8 derajat Celcius. Diketahui TF ini titik didih ya dari pelarutnya dioksan. Dioksan ini pelarut. 11,8 derajat Celcius. KF konstanta beku molalnya adalah 4,63. Yang ditanya rumus empiris, rumus molekul, ada dulu MR dan rumus molekul. Oke, kita mulai dari sebelum inilah ya, sebelum ini. Jadi ini ke atas dulu. Untuk menentukan rumus empirisnya. Nah, kalau kita ketemu dengan yang persen-persen, anggap aja larutannya itu adalah DMSO-nya itu anggap aja 100 gram. Kenapa 100 gram? Supaya persen itu jadi gramnya. Ya, karena persen dengan 100 kan habis. Jadi kita punya sekarang karbon itu ini karbon, hidrogen, belerang, oksigen ya. Karbonnya 30,75 gram. Hidrogennya 7,74 gram. Belerangnya 41,03 gram. Lalu oksigennya 20,48 gram. Untuk mencari empiris itu adalah perbandingan paling sederhana ya daripada unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Nah, jadi kita nggak cari massa, kita nggak bandingkan massa, kita bandingkan mol. Artinya kita bagilah semua massa ini dengan AR-nya supaya jadi mol kan. Ini C itu kan 12. H itu 1. S32. O16. Supaya kita dapat perbandingan molnya. Kalau dihitung ini 2,56, 7,74. Ini 1,28 nih. 1,28.
Kalau kita belum dapat perbandingannya ini berapa banding berapa angka bulatnya, bagikan saja, tipsnya gitu ya, bagikan ke dengan yang punya paling kecil ya, mol paling kecil. 1,28 terkecil ya. Jadi bagikan aja semuanya dengan 1,28. 2,56 bagi 1,28 itu 2. 7,74 bagi 1,28 itu sekitar 6. Ini jelas 1. Jadi perbandingan CHSO itu adalah perbandingan paling sederhananya adalah 2611. Artinya rumus empirisnya adalah C2 hanya 6, S-nya 1, O-nya 1. Itu untuk yang A. Untuk yang B-nya, menentukan MR, masa rumusnya, masa relatifnya, kita pakai data yang ini, mulai dari kata sementara itu ke bawah. Oke, jadi kita cari yang B. Katanya kan di sini ada membeku ya. Membeku. Pastikan permainannya adalah delta TF KF kali M. Ini non elektrolit ya, nggak perlu pakai KI. Delta TF adalah selisih tekanan TF dari larutan dengan TF pelarut murni, si dioksan. Nah, larutannya katanya membeku pada 8,8 derajat Celcius. Sementara dioksan itu 11,8 derajat Celcius. Titik bekunya. Kan judulnya penurunan titik beku. Dari pelarut itu titik bekunya turun. Jadi turun berapa? Itulah deltanya. Dari 11,8 turun menjadi 8,8 berarti turun berapa? Turun 3 derajat Celcius. Itulah delta TF-nya. Masukkan lagi angkanya karena KF-nya ada. Kan? Atau bongkar lagi, delta TF sama dengan KF kali molalitas ini adalah gram atau massa zat terlarut bagi MR kali 1000 per gram pelarut. Delta TF-nya 3. KF-nya berapa nih? 4,63. Massanya 5 gram. Si DMSO-nya ya. MR DMSO-nya kita nggak tahu. Itu yang mau dicari. 1000 per pelarutnya ada berapa gram? 100 ya si dioksannya. Nah, ini kan bisa 10 ya. Pindah posisi MR dengan si 3 ini ya. Di MR sama dengan 4,63 kali 5 kali 10 per 3. Saya dapat ini 77 MR-nya. Itu untuk yang B. Terakhir untuk yang C, rumus molekul DMSO-nya itu sebenarnya apa gitu. Kalau kita punya Re dan kita punya MR, berarti kita cari hubungannya gitu ya. Nah, Re kita mau memastikan dia sesuai dengan rumus molekul atau tidak. Kita kalikan dia dengan suatu faktor, misalnya N atau X atau apalah atau P atau Q terserah. Ini akan sama dengan rumus molekul. Re-nya tadi adalah ini kan C2H6SO kali faktor N. Rm itu diwakili dari MR-nya yang kita dapat di B. Nah, kita susunlah AR-AR-nya nih. C itu kan 12. 12 kali 2, 24 ya. H itu kan 1 kali 6 ya 6. S AR-nya 32. O 16. MR-nya tadi dapat 77. Kalau kita hitung 30, 62, 78. Berarti kan N ini jadi nggak pas total ya. Ini sekitar 1. Artinya apa? Artinya Re-nya sama dengan Rm-nya.
Atau Rm sama dengan Re-nya. Sama dengan C2H6SO. C2H6SO. Inilah rumus molekul dari DMSO tadi. C2H6SO sama dengan rumus empirisnya. Kalau gambarnya itu CH3S CH3. Jadi ini maksudnya dimetil. Dimetil ini sulfoksida. Metilnya ada 2, sulfoksidanya. Oke, selesai ya pembahasan latihan soal akhir bab sifat koligatif larutan yang bagian esai. Bagian PG ada di video sebelumnya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.